sudah datang. Ini masih suasana COVID ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, harus ikuti prokes. Ya, pakai masker, kemudian apa lagi? Cuci tangan, kemudian jaga jarak. Seperti kita lakukan ini ya, kita jaga jarak. Masker jangan dibuka. Nah, sebelum kita mulai, ibu ini dulu lah, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah datang ke ruangan Tika untuk kita lakukan layanan bimbingan kelompok. Ya, sebelum kita memulainya, kita harus untuk mencari keridhaan, kemudian biar Allah mudahkan segala urusan kita berdoa dulu. Ya. Langsung ibu yang mimpin ya. Nah, oke. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ini kan yang kita lakukan, pernah nggak sih? Udah pernah nggak duduk seperti ini dalam suasana seperti ini? Belum. Udah ada yang pernah nggak? Ada yang udah pernah, ada yang belum ya. Nah, Ibu jelaskan dulu. Yang kita lakukan kali ini adalah ini namanya bimbingan kelompok, salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, ya. Kemudian sebelum kita masuk terlalu jauh, di sini Ibu ingin jelaskan dulu bagaimana apa itu, kemudian tujuannya apa. Jadi bimbingan kelompok ini yang kita lakukan hari ini adalah tentang disiplin belajar. Jadi tujuan dari kegiatan kita kali ini untuk membiasakan kalian memberikan informasi tentang disiplin belajar. Kemudian yang kita bahas di sini yaitu permasalahan yang memang kekinian, ya. Dan di sini kita ada azas yang memang harus kita sepakati bersama dan harus dipahami bersama. Yaitu ada azas kerahasiaan, ada azas keterbukaan, ada azas kekinian. Jadi yang paling mutlak di sini karena kita lakukan bimbingan kelompok yaitu keterbukaan. Jadi semuanya di sini harus berani mengeluarkan pendapat, harus berani memberikan ide-idenya, harus berani ngomong kayak gitu. Kayak Ibu bilang tadi, di sini semuanya bisa mengeluarkan ide-idenya. Nah, kemudian tujuannya juga kan dengan seperti ini kalian bisa berani mencoba memberikan pendapat. Kalau misalkan di kelas kan karena mungkin ruangnya terlalu besar dan jumlahnya terlalu ramai gitu kan. Nah, kadang-kadang kita agak sedikit sih untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, di sini dengan jumlah kita sedikit, kita mencoba memberikan pendapat dan ide-ide kita. Ya bisa ya. Nah, kemudian di sini juga waktu yang kita butuhkan di sini Ibu akan menggunakan 1 JP atau 45 menit. Ya. Jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan 45 menit untuk layanan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan tujuannya yaitu menginformasikan, kemudian kalian berani mengungkapkan pendapat dan di sini semuanya berhak berbicara. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, kita lakukan ice breaking sesaat ya. Ya, biar istilahnya ini Bu lihat mukanya agak yang kayak mana gitu ya, lesu kali ya, biar istilahnya ada gairah, ada biar ceria ya. Tujuannya Bu di sini biar kita kompak, biar kita istilahnya saling melengkapi kayak gitu, saling asik kayak gitu. Kok nggak sepertinya kok tegang aja ya, kenapa sih dipanggil Veronica atau apa sebenarnya ya. Nah, di sini ada permainannya yaitu melatih konsentrasi. Dan di sini yang bermain semuanya, semua anggota ikut bermain. Cara bermainnya yaitu nanti ketika Ibu bilang pagi, maka tepukannya sekali. Ketika Ibu bilang siang, tepukannya 2 kali. Ketika Ibu bilang sore, tepukannya 3 kali. Ketika Ibu bilang malam, maka tepukannya setengah. Paham ya? Kita coba latihan sekali ya. Oke. Pagi, malam, lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, berarti ini udah paham ya, cara mainnya udah paham ya. Nanti ketika Ibu bilang malam pun berarti kayak gini. Nah, ketika Ibu bilang pagi pun berarti sekali. Ketika Ibu bilang sore 3 kali.
Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, malam, siang. Berarti ibu nggak konsentrasi ya? Oke, kita ulangi ya. Siang, malam, sore, pagi, siang, sore, malam. Di sini nggak siapa nggak konsentrasi? Husna, ya. Sekali lagi ya. Oke, konsentrasi penuh. Malam. Belum apa-apa udah langsung tek gitu ya bunyi ya. Sekali lagi. Malam, sore, pagi, siang, malam. Oke, berarti sudah agak sedikit cair ya suasana kita ya, udah agak sedikit keluar nih semangatnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke tahap apa yang ingin kita bahas kali ini, masalah disiplin belajar, jadi kita harus saling mengenal dulu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang kayak gitu ya bahasanya ya. Ada yang belum kenal nggak sih di sini? Ini kan ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 10, kelas 11 gitu ya. Walaupun mungkin kenal gitu aja itu adik kelas kayak gitu ya. Tapi untuk akrabnya enggak ya kayak gitu ya. Jadi di sini coba kita nanti kita ini ya, biar istilahnya saling kenal gitu dengan nama lengkap kemudian nama panggilan ya, seperti ibu contohkan nanti nama ibu siapa, kemudian nama panggilan ibu siapa, kemudian ibu bilang nanti di sebelah kanan saya baru mempersilahkan sebelah kanan baru istilahnya sebelah kanan itu langsung ngomong ya. Oke, nama ibu Sumarni, kemudian nama panggilan ibu Bu Marni, di sebelah kanan ibu adalah Saya Sabrina Muharama, dipanggil Sabrina. oke, kemudian Saya Sita Diana, saya Sita. Saya Viola Ciriani, biasa dipanggil Viola. Saya Ibu Kopi Cita, biasa dipanggil Hila. Saya Sunila Ramani, biasa dipanggil Hila. Ilan. Saya Lita Liviana, biasa dipanggil Lita. Oke, Saya Nusantara Skimai, biasa dipanggil Intan. oke. Saya Husna Alis, bisa dipanggil Husna. Oke, berarti di sini kita semua udah saling kenal ya. Jadi ini nanti ibu harapkan tidak ada yang istilahnya nggak berani mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Kemudian ada ketentuannya nih, kita di sini menggunakan metode tanya jawab dan diskusi ya. Kemudian kalau misalkan ada kawan kita lagi berbicara atau apa, kita jangan memotong ya, kita mendengarkan dulu pendapat dia seperti apa gitu. Dan ibu harapkan semuanya aktif. Satu lagi, suaranya agak sedikit besar ya, biar nggak tenggelam, kita nggak dengar nanti suaranya apa kayak gitu. Paham ya? Ya. Kita siap? Kalian siap dengan kegiatan kita? Siap. Siap dengan kegiatan kita? Siap. Oke, mari kita tepuk tangan sekali. Oke, berarti kita akan melanjutkan dengan kegiatan kita, yaitu masalah disiplin belajar. Seperti yang ibu sampaikan kemarin, disiplin belajar itu kan udah ibu bagikan linknya untuk ditonton apa video isi disiplin belajar yang ibu bagikan kemarin. Kan jelas di situ ya videonya ya. Jadi nanti kita akan membahas apa itu disiplin belajar, kemudian bagaimana tujuan dari disiplin belajar itu apa, kemudian faktor-faktornya apa, kemudian bagaimana sih cara kita untuk disiplin dalam belajar biar prestasi kita semakin meningkat ya. Nah, karena videonya udah ditonton, jadi sekarang ibu mau memaparkan sedikit dalam bentuk PPT-nya ya, paham ya? Tolong diperhatikan ke layarnya. Nampak Kak? Nah, di sini yang akan kita bahas adalah topiknya tentang disiplin belajar. Jadi pengertian dari disiplin belajar adalah apa itu disiplin belajar? Disiplin belajar adalah sebagai suatu ketaatan pada tata tertib sekolah dalam rangka berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan life skill serta karir pendidikan yang dicita-citakan. Kemudian tujuan dari disiplin belajar adalah
Tujuan daripada disiplin belajar adalah untuk menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk cambuk demi masa depan serta disiplin belajar yaitu mengembangkan keteraturan dalam bentuk peraturan serta mengembangkan kebiasaan manusia sekaligus membatasi tindak tanduk manusia agar tetap berada di koridor seharusnya. Itu tujuan daripada disiplin belajar. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. Yang pertama, mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu. Kemudian belajar harus siap mental agar kelak bisa, bila Anda sulitnya pelajaran, sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Kemudian harus mengikuti segala peraturan yang benar dan mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Kemudian ada pun beberapa gangguan disiplin belajar, diantaranya yaitu gangguan percakapan, gangguan melempar catatan, kemudian gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok, kemudian gangguan pengaduan, gangguan tabiat marah, gangguan penolakan permohonan guru. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi disiplin belajar, yaitu faktor intrinsik yang meliputi faktor psikologis seperti minat, motivasi bakat, konsentrasi dan kemampuan kognitif. Kemudian ada juga faktor ekstrinsik, yaitu meliputi keadaan lingkungan ya, seperti waktu, udara, tempat, dan kemudian juga faktor sosial. Ini sama dengan masuk ke faktor ekstrinsiknya, yaitu lingkungan keluarga ya. Kemudian juga lingkungan masyarakat. Kemudian hal-hal penting dalam disiplin belajar ya, ada motivasi, kemudian ada kepemimpinan, yaitu jiwa untuk dapat memimpin dirinya sendiri dengan menerapkan tata tertib dan peraturan belajar yang ada. Kemudian ada lagi kesejahteraan. Nah, dalam suatu keadaan terpenuhi seluruh kebutuhan siswa baik secara lahir atau batin, seorang siswa dapat berdisiplin diri dalam belajar apabila dirinya sejahtera, bahagia, senang dan tanpa masalah yang berbelit ya. Kemudian disiplin adalah usaha untuk mentaati tata cara dan tata tertib belajar baik di sekolah maupun di rumah. Itu sama seperti pengertian yang tadi ya. Kemudian nah ini cara mengatasi ketidakdisiplinan belajar. Yang pertama, kita harus menentukan cara belajar yang efektif yang meliputi. Jadi ketika kita untuk tahu bagaimana cara kita mendisiplinkan diri dalam belajar, berarti kita harus menemukan cara belajar yang efektif dulu. Nah, yang pertamanya itu belajar bersama kelompok. Kemudian menghilangkan beban, membuat perencanaan yang baik, menjadi aktif bertanya, belajar dengan serius dan tekun, hindari belajar berlebihan, istirahat atau break jika badan lelah. Kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan dan ya. Kemudian ada juga cara yang harus ditempuh, yaitu dari diri sendiri, yaitu kita harus menemukan rasa senang terhadap pelajaran, kemudian menemukan rasa senang terhadap guru. Ya, kemudian badan harus sehat dengan makan dan olahraga yang teratur. Kalau kita nggak sehat, gimana sih mau belajar yang maksimal? Kan seperti itu. Kemudian menemukan rasa percaya diri ya. Nah, kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan, yaitu tempat belajar. Sediakan tempat belajar yang teratur, tempat yang berangin, usahakan tempat yang tenang atau dari keramaian anak-anak, mengatur tempat dengan rapi. Nah, kalau tempat belajar kita rapi, gimana sih? Kita menemukan belajar itu aja, jangan untuk disiplin untuk menemukan rasa senang untuk belajar aja itu susah. Apalagi mendisiplinkan diri, kan seperti itu. Kemudian, nah ini menentukan bahan yang akan dipelajari, tidak campur baur. Nah, misalkan di buku tuh kita kalau misalnya satu buku semuanya di situ kan kita pilih sendiri ya. Kemudian mentaati ketetapan diri sendiri. Nah, ketika misalkan kita membuat nih di jam berapa kita belajar, jadi kita harus ada komitmen terhadap diri kita sendiri, paham ya? Kemudian menyediakan waktu, menyediakan alat dibutuhkan dalam pelajaran tersebut. Kemudian di sini juga ada waktu belajar. Nah, di waktu belajar ini berarti kita harus bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak penting, kan seperti itu. Kayak misalkan ini kan musim ujian nih, ulangan ya, karena kita mau ujian. Jadi di sini kita harus paham mana duluan yang harus kita prioritaskan, pelajaran apa dulu yang harus kita prioritaskan untuk kesiapan kita ini.
Jangan besok mau ujian matematik tapi kita malamnya kita belajar fisika, ya. Tolong ya. Jadi kemudian luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Kemudian luangkan waktu untuk refreshing juga, karena badan kita kan butuh ini, butuh istirahat, butuh waktu untuk fresh, ya. Kemudian yang terakhir, ini juga bisa menjadi satu acuan ya. Jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda karena sesuatu alasan, mungkin tugas yang mereka tetap hadapi terlalu sulit dan sebagainya. Jadi apapun yang kita ingin jangan menunda-nunda, ya. Paham ya? Itu beberapa hal yang memang harus kalian lakukan ketika harus menemukan bagaimana cara kita untuk mengatasi disiplin belajar, untuk membiasakan diri kita untuk disiplin belajar. Ketika kita tidak disiplin, maka kita harus paham dulu apa yang harus kita lakukan, ya. Sudah paham? Paham dengan semuanya? Oke. Jadi di sini ini kan seperti ketentuan kita tadi. Jadi nanti ibu bagikan ke dalam kelompok kecil, ya. Ibu kasih waktu entah 10 menit atau 8 menit untuk kalian berdiskusi tentang disiplin belajar ini. Jadi ini biar nanti baru kita bahas, nanti balik lagi ke kelompok besar, nanti baru kita bahas. Paham ya? Nah, oke, serahkan bertiga, berdua, bertiga. Jadi di situ kalian bahas dulu apa itu disiplin belajar, kemudian bagaimana cara kita harus mengatasi ketidakdisiplinan. Kalau misalkan memang ada permasalahan itu, kemudian faktornya apa aja. Dah, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu. Jadi ibu kasih waktu 8 menit bisa ya? Silakan berdiskusi. Aku
Udah? Udah ya? Nah, kita balik ke kelompok Ustaz. Oke. Nah, tadi Ibu udah sampaikan di PPT apa itu disiplin belajar, kemudian apa tujuannya, kemudian juga faktor-faktor mempengaruhinya, kemudian juga bagaimana cara kita untuk mengatasi ketidakdisiplinan dalam belajar itu. Nah, di sini coba kita bahas apa itu disiplin belajar. Salah Satu orang yang ngomong. Silakan. belajar. Besar sedikit suaranya, Ibu nggak dengar. Disiplin belajar adalah sebuah ketaatan yang harus kita ikuti sesuai yang sudah kita buat agar setiap harinya bertambahnya wawasan atau life skill. Oke, nah, berarti itu disiplin belajar. Nah, kalau dari kelompok ini tadi apa disiplin belajar? Disiplin belajar itu ketaatan yang ada atau tata tertib yang ada di sekolah. Dan juga kita tuh berusaha untuk bisa mengenal pengetahuan kita dan Iya. kita tuh lebih terarah lagi kepada tujuannya. Oke, berarti itu yang dikatakan dengan disiplin belajar. Apakah ketika misalkan di sekolah itu dibuat disiplin itu untuk mendukung belajar, apakah itu termasuk disiplin dalam belajar? Termasuk, ya. Oke, misalkan kayak yang kita bahas tadi. Jadi ketika misalnya di sekolah disuruh kumpul tugas tentang di hari apa kayak gitu. Nah, guru kan memberikan waktunya kayak gitu di hari sekian, hari Selasa misalkan harus kumpul tugas matematik. Nah, ketika kita tidak disiplin, maka kita kumpul entah Rabu atau Kamis. Nah, di situ tujuannya adalah mendisiplinkan, ya, berarti tepat waktu, ya. Kemudian kalau dari kelompok ini, apa itu disiplin tadi? Disiplin belajar Iya. adalah suatu tata tertib yang kita buat sendiri agar cara belajar kita lebih teratur dan lebih baik untuk mencapai cita-cita kita atau lebih mengasah life skill kita. Oke, itu berarti setiap kelompok ini punya pemikiran sendiri. Pada intinya adalah kita taat, ya, kita taat dengan disiplin tersebut. Nah, kemudian faktornya apa aja? Faktor mempengaruhi disiplin belajar itu apa aja? Ya, silakan. Pertama niat dari dalam diri, terus dari lingkungan sekitar, dari Iya. teman-teman, gitu. Iya. Kalau teman-temannya rajin itu juga rajin juga, Oke, otomatis berpengaruh banget. Habis itu dorongan dari orang tua, terus bimbingan dari sekolah juga. Iya, Kayak gitu. ya, berarti ada beberapa ya. Kemudian dari kelompok ini bagaimana? Ada faktor individu sama NCT. Yang faktor individu itu dari diri kita sendiri, dari kesehatan, mental, terus niat bakat minat kita. Iya, Terus kalau misalnya faktor NCT-nya itu dari luar, dari lingkungan masyarakat, lingkungan teman, terus iya, media, sosial belajar kita kayak gitu. Itu tempat belajar. tempat belajar. Berarti ada dua ya, misalnya faktornya itu ya. Psikis juga kan, di situ kesehatan kita dan sebagainya gitu ya, juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi terhadap disiplin belajar. Kemudian kalau kelompok ini bagaimana? Faktornya misalnya nanti kita dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah misalnya ada tentang kuliah, nanti kita kan tidak teratur dalam kegiatan disiplin belajar. Dengan disiplin belajar. Nah, berarti inti dari faktor disiplin belajar itu kalau kita simpulkan ada dua, nak ya. Iya. Walaupun tadi di paparan Ibu ada secara sosial, nah berarti sosial itu masuk ke dalam faktor ya dari luar ya, maksudnya yang mempengaruhinya. Berarti ada dua dia di sini, ada faktor dari dalam, ya intrinsik, dan faktor dari ya. Kalau dari dalam tadi apa aja? Dari niat, kesehatan, seperti kesehatan tuh kayak misalnya mata itu bagus ya, kemudian telinga bisa mendengar dengan maksimal, kemudian seperti itu. Kemudian badan kita misalnya memang sehat untuk ke sekolah, seperti itu, nggak demam, nggak flu kita pada saat itu, berarti kita fit ya, itu termasuk faktor intrinsik. Kemudian bakat juga masuk kan? Ya, bakat, motivasi, keinginan kita untuk belajar ya itu. Kemudian kalau faktor ekstrinsik, faktor dari luar, apa aja tadi? Lingkungan, pertemanan, kemudian masyarakat, ya. Berarti udah paham ya dengan faktornya. Nah, kemudian ada lagi caranya, cara kita untuk mengatasi ketidakdisiplinannya. Kalau misalkan kan ini kan yang namanya kita belajar nih kan, ada di mana kita memang kadang naik nih mood kita, kadang lagi down nih mood kita, atau memang istilahnya pada saat itu ada kawan yang istilahnya udahlah nggak usah belajar atau apa, jadi kita memang keinginan itu tidak ada. Jadi
atau memang banyak faktor kayak yang tadi kan ada beberapa faktor gitu kan, atau dari keluarga yang nggak ada dukungan atau apa. Nah, cara mengatasi ketidakdisiplinan dalam belajar itu apa sih yang harus kita lakukan? Coba siapa? Silakan. Salah satu caranya itu dengan membiasakan diri untuk belajar setiap hari dengan waktu yang ditentukan. Yang ditentukan berarti lebih ke manajemen waktu ya. Misalnya kita mengatur waktu belajar itu kapan. Jadi kayak kita tuh terpanggil gitu ya. Kalau misalkan belum belajar tuh kayak ada yang hilang kayak gitu ya. Berarti mau mindset-kan ya, mau manajemen waktu, kemudian kita kayak membiasakan hal tersebut ya, kayak gitu. Ada tugas atau nggak ada tugas, kita kayak membiasakan diri harus bukalah buku bentar gitu. Kalau nggak ada tugas ya berarti mengulang pelajaran gitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Yang pertama tuh bergaul dengan teman yang misalnya tuh rajin belajar. Terus dia pasti temen tuh ngajak, ayo kita belajar bareng. Itu Iya. akan membuat kita teratur dalam belajar. Terus buat jadwal, tapi jangan terlalu memaksakan diri untuk belajar sesuai misalnya 5 jam, gak harus gitu. Iya. Dia dikit-dikit misalnya pagi saya harus belajar dari bangun tidur saya 12 menit, malamnya lagi. Iya. Terus gantungkan juga dengan mood gitu. Kapan kita harus refreshing, tapi kita harus memaksakan otak kita untuk belajar. Iya. Berarti kalau dari kakak sendiri, berarti lingkungan juga sangat mempengaruhi gitu ya. Kalau misalkan tergantung kawan kita siapa gitu ya. Kalau misalkan habis kita harus kalau ini kan cara belajar orang kan beda-beda gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang memang dia pegang buku tuh dari jam 8 sampai jam 12 sama seperti itu. Nah, ada orang yang memang pagi waktu 15 menit tapi kelar semua. Apa yang dia ulang tuh dapat semua kayak gitu. Ada orang yang habis asar pegang 1 jam buku itu ini masuk semua. Nah, berarti beda-beda orang cara mengatasinya gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain? Silakan. Menurut saya faktor pendukung dari sistem belajar itu pertama dari kemampuan diri sendiri kan. Pertama dari kita menyukai pelajaran, gurunya, terus memang kita tuh benar-benar tekun dalam belajar. Terus juga kayak dikatakan lingkungan gitu kan, karena Iya. memang itu sangat Sangat penting gitu kan. mempengaruhi. Berarti lingkungan tadi ya, lingkungan, kemudian keinginan dari diri sendiri ya, itu yang paling penting. Iya, motivasi dari diri sendiri. Berarti jadi kalau misalkan ada seseorang nih lagi nggak mau belajar, apa sih yang harus kita lakukan? Motivasi untuk cita-cita, kan kita harus belajar gitu. Harus belajar, berarti harus punya mimpi ke depan Mimpi ke seperti depan. itu ya. Kemudian ada nggak lagi yang lain cara kita mengatasi ketika kita tidak disiplin belajar? Menurut saya ada beberapa orang yang bawaan belajarnya pengen di outdoor, kayak di luar gitu. Nah, pertama, jadi kita kalau misalnya kita belajar di luar di lingkungan terbuka, misalnya di lapang yang kayak yang kosong tapi dingin berangin gitu, itu buat suasana kita belajar tuh dengan santai. Otomatis kalau kita belajar dengan santai, itu pasti pikirannya masuk, jadi kita nggak terlalu memaksakan diri gitu untuk belajar menerima materi itu. Kalau misalnya bawaannya santai, itu juga santai terima materinya. Oke. Berarti itu beda orang beda lagi ya nak ya, maksudnya kayak cerita tadi, berarti ada orang yang memang kadang butuh kayak ruangan tertutup, kemudian dia butuh suasana yang tenang gitu. Ketika dia belajar memang istilahnya dia dapat terus kayak gitu, dengan istilahnya tanpa tengah malam atau apa gitu di ruangan tertutup dengan istilah lampu sorot itu. Dia ini kakak bilang yang istilahnya memang kayak tempat terbuka gitu, entah dia pakai handset dengan musik orang lalu lalang buka apa kayak gitu kan, yang penting dia belajar apa yang dia pelajari itu masuk. Nah, berarti beda orang beda cara mengatasinya ya. Nah, yang seperti kita paparkan tadi kan juga ada selain faktor yang mempengaruhinya, kemudian memang dukungan orang tua juga harus ya kan, kemudian memang dari diri sendiri yang kita bilang tadi, kemudian kita harus senang dulu dengan gurunya kan seperti itu, kemudian kita harus senang dulu ya. Misalnya ini sekarang nih memilih SMA kayak gitu. Jadi kalau istilahnya memang cita-cita kita sesuai itu dengan apa yang kita targetkan, misalkan mau masuk kedokteran atau mau masuk MIPA, mau masuk FKIP yang jurusannya di jurusan IPA misalkan, kan nggak mungkin kita ke SMK, ya kan? Jadi kita harus menemukan minat kita di mana kayak gitu. Jadi kalau misalkan minat kita kayak ibu bilang misalnya kayak mesin gitu, tapi tiba-tiba orang tua memaksakan ke SMK, jadi itu kan nggak nyambung
Jadi kita belajar pun jangankan untuk belajar, masuk aja udah malas. Jadi kita nggak suka dengan gurunya, nggak suka dengan pelajarannya. Jadi mau kita bentuk kayak manapun disiplin itu nggak akan susah, ya nggak susah, bukan nggak bisa, agak susah. Karena di situ kita nggak ada minat. Makanya tadi itu faktor mempengaruhi adalah minat dan motivasi dia. Kalau dia memang sesuai dengan apa yang dia mau, maka nggak perlu deh orang tua ngomong yang harus diantar jemput pun. Misalnya orang tua tuh sakit atau apa, dia bisa datang sendiri. Apa mak aku bisa sendiri ya, seperti itu. Karena memang keinginan dia, memang istilahnya sehari aja istilahnya nggak masuk tuh, nggak suka, nggak enak badan tuh. Misalnya dengan pelajaran matematik nggak jumpa ibunya, nggak enak. Ini ada pelajaran favorit lo hari ini kayak gitu, ada pelajaran misalkan matematik atau fisika. Aku suka dengan pelajaran fisika karena aku mau kuliah di mana kayak gitu, di teknik atau apa sebagainya. Jadi ketika nggak jumpa dengan bukunya tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang. Gitu. Itu berarti begitulah cara kita menumbuhkan kembali, ya. Nah, ada lagi yang ingin ditambahkan cara kita untuk mengatasi ketidakdisiplinan? Iya, Kita silakan. harus cari sistem belajar kita kayak mana, karena setiap orang tuh kan sistem belajarnya beda-beda. Tadi kan ada orang kayak dia tadi kan ada yang pengen di outdoor, ada yang di indoor. Jadi kalau misalnya kita nggak di sistem belajar itu coba cari kayak gitu sistem belajar kita kayak mana. Mungkin kadang-kadang itu sistem belajar kita tuh nggak sesuai sama kita kayak gitu. Coba cari kayak gitu. Berarti menggali kembali ya, apa sih yang kita mau gitu ya. Mungkin dia belum pernah belajar di sini, coba kenal lagi sama sistem belajar di sini. Oh iya. Berarti kita memang harus kayak memahami apa sih yang saya butuhkan, apa sih yang saya inginkan kayak gitu ya. Harus paham kemana arahnya kayak gitu. Jangan istilahnya kayak sekolah itu ya udah sekolah, bisa seperti itu, kayak suatu rutinitas kayak gitu tanpa kita pahami kemana sih arahnya, seperti itu. Jadi kita harus paham, menggali dulu. Jadi belajar itu satu kecintaan gitu ya. Disiplin itu pun kecil pun kita buat, jadi akan terdisiplin dengan sendirinya seperti itu ya. Oke, ada yang lain? Cara ini pertama kita kenalin diri, pertama kenalin diri lebih dalam. Terus kita biar nggak lepas dari dukungan orang tua, bicarakan baik-baik ke orang tua, diskusi bersama orang tua. Misal contoh, misalnya, mas saya mau ke farmasi, otomatis orang tua pasti masukkan kita sekolah ke farmasi. Otomatis itu kan ke minat bakat kita sendiri, jadi kita nggak ada tekanan gitu, tertekan. Jadi berarti itu kembali lagi ke faktor. Oh iya, keluarga itu ya, berarti itu dukungan dari keluarga. Berarti di sini kita sedikit banyak udah paham ya. Apa itu disiplin belajar itu apa? Suatu ketaatan untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Kemudian faktor yang pengaruh itu jadi apa? Ada intelligence ya. Kemudian cara-caranya tadi belum kita kupas semuanya. Salah satunya apa cara-caranya? Oke, berarti di sini kita sudah paham ya apa itu disiplin belajar, kemudian tujuannya kemana, kemudian faktor yang mempengaruhinya apa, kemudian caranya ketika kalian nanti menemukan permasalahan kawan atau kalian sendiri dengan situasi seperti itu, karena kita kan belajar nih, ada lagi semangat belajar, jadi terapkanlah cara yang kita dapatkan hari ini, boleh nanti di-share ke kawan dan kemudian boleh kalian terapkan sendiri ketika kalian memang lagi tidak mood ya. Nah, Ibu rasa untuk hari ini ada yang ingin tanya lagi? Nggak ada ya, kita ada jelas di sini semuanya. Nah, untuk itu Ibu sekarang kita akan ambil kesimpulan tadi apa, kemudian kita akan Ibu bagikan LKPD, tolong diisi LKPD-nya. Setelah itu kita ambil kesimpulan, saran dan sebagainya ya, sebentar. Yang sudah dapat langsung diisi ya. Silakan diisi.
ya kayak juga tinggal udah ya. Ya, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini kalau memang nanti memang harus kita bahas lagi, kita akan lakukan kembali seperti ini. Dan untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian Ibu akhiri dengan harga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Terima kasih ya.